Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kuliah online, kuliah elektronika analog hari Senin ya, hari Senin tanggal 4 Mei 2020. Ya, kita akan kali ini kita akan membahas tentang power amplifier. Jadi power amplifier ini adalah penguat akhir ya, penguat yang fungsinya nanti untuk penguatan yang diinginkan adalah dayanya yang besar. Nah, kita akan tinjau ya. Sebelumnya kita ada pengertian jenis penguat. Jadi operasi penguat nanti ada, kalau dikategorikan bisa saja nanti ada kelas A, kelas B, terus nanti ini yang kelas B bisa dijabarkan kelas AB, kemudian kelas C. Nah, kelas A itu apa? Kelas A itu yaitu kita lihat transistornya bekerja aktif ya di seluruh daerah aktif, atau transistor aktif bekerja di daerah aktif selamanya, maksudnya di seluruh sinyal ya. Jadi kalau ibaratnya masukannya adalah sinyal sinus, maka dari sinus yang derajat 0, 90, 90 ya, 190 dan 360 itu transistornya akan aktif atau bekerja terus ya. Jadi arus kolektor bekerja full satu siklus di sini ibaratnya adalah kalau inputnya sinus 360 derajat. Jadi bekerja terus menerus. Nah, kemudian kelas A ini titik Q-nya dirancang di tengah baris beban. Jadi ada garis beban. Sorry, ini bukan baris, tapi saya langsung sekali edit garis beban ya. Sehingga diharapkan nanti sinyalnya tidak akan terpotong ya, tidak terjadi clipping. Kemudian kelas B. Nah, kalau kelas B nanti ini bekerjanya hanya di setengah siklus. Jadi kalau sinus berarti di setengah siklus. Kemudian titik Q-nya dirancang di titik cut off. Nah, kemudian kelas AB. Nah, kelas AB ini penyempurnaan ya. Jadi biasanya ada, kalau di kelas B ada cacat crossover, maka untuk menanggulangi cacat crossover digunakan metode kelas AB operasinya. Nah, kemudian yang kelas C. Kelas C ini transistornya itu normalnya adalah off ya. Off. Nah, baru pada saat ada sinyal input maka dia akan bekerja. Jadi kalau dilihat dari cara bekerjanya, yang A ini kelas A transistor akan aktif terus. Kalau kelas B setengahnya, kadang aktif kadang tidak, tergantung siklus ya, setengah siklus. Kalau kelas C normalnya off, baru ada sinyal, dia akan bekerja pada saat baru ada input, ada sinyal input. Sehingga kelas C ini biasnya itu bias atau prasikap, dia bekerja mengambil sebagian dari sinyal input untuk dia bekerja, mendrive kelas C ya. Sehingga nanti kalau kita lihat teorinya, yang paling efisiensi penggunaan sumber daya baterai atau listrik itu kelas C ya. Kelas A ini kisaran ya di bawah 25% ya. Kalau kelas B kisaran 70 sampai 75% efisiensinya. Nah, kalau kelas C itu di atas 75%. Jadi kalau efisiensinya tinggi itu dia intinya tidak boros sumber tegangan atau sumber baterai, sumber listriknya. Kita lanjut. Nah, dari grafik garis beban ini
bisa kita lihat cara kerja dari masing-masing operasi penguat ya. Jadi kalau titik yang ini, yang A ini di tengah ini ya, daerah sini, ini biasanya untuk operasi kerja kelas A. Jadi titik Q-nya, titik quotient-nya itu diletakkan di tengah. Nah, ini ibaratnya sinyal input seperti ini, kemudian penguat kelas A, outputnya sama nih, ya, diperbesar. Jadi semua siklus ini bekerja. Kemudian kelas B ini, dia ditempatkan titik Q-nya di daerah cut off, ini cut off. Jadi dia akan bekerja hanya pada setengah siklus, sehingga kalau ini si input sinus, maka output dari penguat kelas B itu setengahnya, bagian yang positif saja ini yang dikuatkan ya. Nah, sehingga nanti untuk kelas B itu ada istilahnya push pull balance. Jadi penguat kelas B push pull. Jadi satu sisi menguatkan yang bagian positif, satu sisi lagi menguatkan yang negatif. Kemudian kalau kelas C itu di bawah, nah, garis VCE ini, sehingga dia mengambil sebagian kecil dari sinyal input ini untuk mendrive transistor ya, VBE 0,7 agar transistor bekerja. Nah, jadi kelas C inputnya sinus ini, maka outputnya setengah sinus, tapi ini juga terpotong ya, sedikit di sini ya, di bawah. Dari 0 ke 0,7, 0,8 ini terpotong sedikit, jadi seperti ini. Itu untuk kelas C. Ini pemakaian umum, pemakaian biasanya untuk daya kelas A, B, dan B. Kalau kelas C biasanya untuk penguat frekuensi tinggi ya, radio. Nah, ini gambar arus kolektor ya. Arus kolektor ICQ seperti ini untuk yang kelas A full ya, full satu siklus itu ada semua ini. Kemudian kalau kelas B hanya setengah siklus ya. Kalau kelas C ini kepotong karena sebagian input atau tegangannya di sini dipakai untuk bias transistor, sehingga bentuknya seperti ini, terpotong ya. Nah, kemudian kita tahu penguat yang bertingkat, penguat 1, penguat 2 itu dihubungkan dengan kopling. Nah, kopling di sini tipenya ada banyak sekali. Misalkan di sini adalah DC kopling, berarti penguat yang pertama dihubungkan dengan penguat kedua itu dikopel langsung seperti ini. Jadi ini ada hubungan DC, arus maupun tegangan, saling mempengaruhi antara penguat satu dengan kedua. Kemudian kalau dilihat grafik responnya, ini ya, jadi hampir dari frekuensi 0 sampai frekuensi cut off frekuensi tinggi ini. Jadi hampir semua dari 0 sampai frekuensi cut off akan dikuatkan sampai batas maksimum frekuensi tinggi yang bisa dikuatkan. Kemudian tipe yang berikutnya adalah kopling AC dengan kapasitor. Jadi di sini ada penguat 1, penguat kedua dihubungkan dengan kopling kapasitor. Nah, ini disebut dengan AC kopling, karena yang mempengaruhi penguat 1 yang kedua ini, interaksi antara 1 dan 2 ini, penguat 1 dan penguat 2 itu hanya sinyal AC. Kalau sinyal DC-nya tidak akan saling mempengaruhi. Jadi dari arus kolektor transistor 1 tidak akan berpengaruh ke arus basis di NPN sini, karena ini sudah diblok oleh DC ini kapasitor ya. Jadi yang bisa lewat di sini hanya sinyal AC. Nah, respon frekuensinya seperti ini. Jadi dari frekuensi input 0, frekuensi 0 sampai frekuensi yang tinggi, ini daerahnya yang bisa dikuatkan hanya di daerah antara F1, F2 di sini. Nah, ini kopling tipe kapasitor. Pakai AC, kopling AC kapasitor ya. Kemudian yang berikutnya kopling AC juga, ini tapi menggunakan induktor. Ya, tapi ya bisa juga
Kalau induktor ini juga ada sedikit sinyal DC ya, ini DC ya. Beberapa arus yang di kolektor ini bisa saja nanti masuk ke L di sini mempengaruhi tegangan basis atau arus basis di sini penguat yang berikutnya. Nah, ini daerah kerjanya tanggapan frekuensinya juga hampir sama dengan yang tadi DC ya. Kemudian yang berikutnya kopling dengan trafo ya, antara 1 dan 2 itu dikoneksikan melalui trafo induksi di sini. Jadi output dari penguat pertama nanti akan dikuatkan oleh penguat kedua. Nah, ini transfer sinyalnya menggunakan kopling trafo induksi ini ya. Nah, ini termasuk AC ya. Kemudian yang berikutnya contoh ini penguat pertama dikuatkan atau dihubungkan dengan penguat berikutnya dengan ini melalui cahaya ya. Maka di sini menggunakan dioda LED emitting diode, kemudian di sini pakai fototransistor, yaitu tipe kopling. Ini hampir sama untuk penguat radio frekuensi ya, jadi frekuensi tinggi. Nah, biasanya nanti ada ini kopling sama, kopling kapasitor. Ini kopling trafo. Nah, di sini ada rangkaian LC ini sebagai rangkaian C yang untuk tuning frekuensinya ya, tuning frekuensi. Jadi dikuatkan di frekuensi yang sudah ditune di kombinasi L dan C di sini. Ini juga sama. Jadi daerah frekuensi kerja dari sebuah penguat, misalkan kategori audio itu ya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi frekuensi yang terendah bass ya, bass sampai yang frekuensi tinggi. Jadi kalau di audio itu ada bass, mid-range, vokal. Kemudian kalau di atas 20 kHz yang cenderung tidak bisa didengar oleh indera telinga kita, yaitu biasanya untuk radio AM, FM. Nah, ini ya, kalau FM dari frekuensi 88 MHz sampai 108, AM dari 535 kHz sampai 1605 kHz. Kemudian frekuensi 450 sampai 460 kHz. Kemudian dari 0 sampai 1 MHz. Nah, kemudian penguat di sini nanti kita bisa bedakan antara small signal dengan large signal ya. Jadi kalau small ya kecil, sinyal kecil. Sinyal agak besar ya, agak besar. Jadi kalau di bagian penguat akhir biasanya bekerjanya untuk large signal ya, sudah sinyal besar. Nah, kemudian kita masuk ke garis beban. Jadi suatu penguat nanti bisa dibuat grafiknya, yaitu garis beban DC dan AC. Kalau garis beban DC itu nanti intinya kita harus tahu arus kolektor saturasi, arus DC ya. Di sini rumusnya adalah VCC dibagi RC plus RE. Kalau ada RC, ada RE ya. Ini sekali lagi rumus ini ada catatan tergantung dari gambarnya ya, gambarnya. Nah, kalau ini IC saturasi ya berarti ini VCC dibagi RE plus impedansi yang di sini. Nah, kalau yang seperti ini belum ada ya. Ya itu. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya ini. Jadi VCC dibagi RC plus RE atau R total yang melewati di kaki di jalur arus kolektor emitor ya. Kemudian VCE cutoff.
VCE cutoff itu ya sama dengan VCC. Jadi VCE cutoff pengertiannya adalah transistor pada saat transistor tidak bekerja. Berarti tegangan VCE-nya hampir sama dengan VCC. Kemudian garis beban AC. Nah, garis beban AC itu intinya kita juga ada IC saturasi dan VCE cutoff. Nah, di sini penulisannya dibuat nilai yang kecil, huruf yang kecil ya, IC saturasi, VCE cutoff. Ini melambangkan bahwa ini adalah AC. Kalau di sini ditulis IC besar dengan huruf besar, ini adalah untuk sinyal DC atau arus DC, ini arus AC. Nah, kemudian IC saturasi dari garis beban AC itu adalah ICG, ini yang DC ya. Kemudian ditambah VCEG dibagi RC. VCEG, tegangan VCE, nah, dibagi dengan RC. RC di sini sebenarnya di perkuliahan sebelumnya sudah ya. Ini kombinasi, nanti kita lihat R ekuivalen AC ya, rangkaian ekuivalen AC untuk di kaki kolektor. Itu nanti ada beberapa R. Nah, itu menjadi RC di sini. Kemudian VCE cutoff sama dengan rumusnya VCEG, VCE tegangan VCE DC ya, ditambah ICG kali RC. Nah, kita akan langsung terapkan di sini. Misalkan ada suatu rangkaian penguat, di sini ada Vin, dikopel kapasitor masuk ke penguat di sini, kemudian outputnya di kaki kolektor masuk ke beban RL 180 ohm. Nah, ini tegangannya 30 volt. Maka kita bisa mencari tadi ICG sama VCG ya, kemudian RC. Nah, pertama untuk mencari ICG berarti akan VB. VB itu rumusnya adalah apa? Di sini kalau kita lihat pembagi tegangannya adalah R2 dibagi R2 plus R1 dikali VCC di sini ya. Jadi 68 ohm ditambah 68 ohm ditambah 68 ohm per 68 ohm ditambah 490 ohm kali 30 atau ketemunya 3,7 volt. Nah, kemudian VBE sudah 3,7, VE-nya adalah dikurangi VBE. Di sini ada VBE 0,7 ya, sehingga VE di sini tegangannya adalah 3 volt, 3,7 dikurangi 0,7. Sehingga arus emitornya adalah ya VE dibagi RE. VE-nya 3 volt dibagi RE-nya 20 ohm, sehingga ketemunya 150 mA. Nah, arus kolektor itu hampir sama dengan arus emitor, sehingga arus kolektor yang didapat di sini itu ya dari hampiran ini ya, jadi hampir sama. Jadi ICG atau ICG itu titik G itu hampir sama dengan IE. Ya, ini kalau IE-nya 150 juga sama, ICG-nya 150. Arus kolektor, arus emitor. Nah, kemudian VCEG antara berarti VCE, CE ini ya. Tegangan antara kaki kolektor dan emitor. Ini saya kira mudah, sudah pernah diterangkan dan sering ya. Berarti nilai tegangannya adalah bisa saja dicari dari VC dikurangi VE. VC itu di sini dikurangi VE. Ya. Atau VCC dikurangi tegangan VRC dikurangi dengan tegangan di VE. Ini kalau pakai coret-coret breadboard VCEG atau VCE ini ya. Berarti kan nah ini VCC kemudian dikurangi tegangan VRC, tegangan yang ada di RC dikurangi juga dengan VE.
Nah, ini rumus lainnya seperti itu. Saya kira ini juga sama nih. Jadi ketemunya 9 volt ya, 9 volt. Jadi 30 VCC-nya. Nah, dikurangi. Nah, ini VRC sama VE ini menggunakan arus yang sama ya. Arusnya kan tadi berapa? 150 mili ya, 150. Ini R-nya R sini ya, 120 ohm tambah ini 20 ya, 20 ohm. Nah, ini kali arus yang sama. Jadi IC sama dengan IE di sini 150. Nah, ini kalau dicari berapa? Jadi 30 dikurangi dengan 21. Berarti sama dengan berapa? 9 volt. Nah, sama dengan yang di sini, rumus di sini ya. VC dikurangi VE 9 volt. Kemudian RC di sini kan RC ini kita harus menuliskan dalam bentuk rangkaian ekuivalen AC ini. Ekuivalen AC-nya adalah ini bagian, kita gambarkan bagian ini ya, bagian DC ini aja. Jadi transistor ini emitor. Kemudian karena di sini ada CB pas berarti RE hilang. Ini langsung ground. Nah, ini kemudian bagian ini. Ini ada RC. Ini ada kapasitor berarti ini short. Untuk AC kan short. Di sini ada RL. Ini ground. Ya, sama ground, ini ground. Untuk nyambung ini ya. Ini RC. Ini RL. Ya, sehingga ini kan paralel. RL ya, RL. Kalau dicari 120 paralel dengan 180 ketemunya 72 ohm. Nah, berarti ini udah ketemu VCEQ. Ini ya VCEQ 9 volt, ICQ 150 mA dan RC-nya adalah 72 ohm. Kemudian yang berikutnya, tentukan titik-titik garis beban AC, saturasi, dan cut off. Juga berapakah tegangan output MPP, maksimum peak to peak ya. Kalau di sini maksimum peak to peak, nanti bisa saja nanti maksimum power peak ya. Power peak. Nah, ini dari gambar yang sebelumnya ICQ-nya kan 150 mA, kemudian VCEQ-nya 9. Nah, kemudian RC-nya sudah ketemu. Maka IC saturasinya rumusnya sesuai dengan yang ada di sini ya. IC saturasi ICQ ditambah VCEQ dibagi RC. Jadi di sini ini sudah ketemu 150. Ini sudah ketemu VCEQ 9 dibagi RC 2. Nah, ketemunya adalah IC saturasinya adalah ini. 275 mA. Ya. Kemudian titik berikutnya adalah mencari VCE cutoff. Ini AC ya. Rumusnya VCEQ ditambah ICEQ kali RC. Jadi VCEQ-nya 9 volt, kemudian ICEQ-nya 150 dikali RC-nya 272 ohm. Ya, ketemunya adalah 19,8 volt. Nah, kalau nilai MPP-nya ini tegangan suplainya 30 volt, berarti harusnya ya maksimum peak to peak tegangannya ya di bawah 30. Kalau kita cari di sini ada ICQ kali RC 10,8 atau ini VCQ-nya 9. Jadi ini swingnya bisa dari ini ya, nilai 10,8 sampai 18 volt. Ini kalau untuk MPP-nya 2 kali VCEQ 18. Kalau ini nilainya lebih kecil dari ini, ketemunya 10,8 volt ya.
Ini VCEG 9, MPP-nya 18 volt. Kemudian garis beban AC. Garis beban AC tadi sudah rumusnya sudah dijelaskan di sini. Ini ya. Nah, tinggal kita gambar dua-duanya antara garis beban DC dan AC. Misalkan suatu penguat seperti ini. Gambar rangkanya ini tensor BC1 kosu. Kemudian rating tegangannya di datasheet itu IC maksimumnya 100 mA. Kemudian tegangan breakdown voltage CE open, jika open ini 45 volt ya. Nah, kemudian ini di sini tunjukkan bahwa rancangan sudah sesuai dengan spesifikasi datasheet tensor sehingga sinyal dapat dikuatkan tanpa distorsi, besar arus rata tidak melebihi batas sehingga tidak merusak tensor. Nah, kita bisa langsung menghitung secara teori ICG-nya adalah 10 mA. Kemudian VCEG-nya 15 ya. Kita abaikan VBE misalkan, maka akan didapat gambar dengan koordinat ini ya. 10, 15 ini ya. 10, 15. Ini yang garis beban DC. Kemudian yang AC yang ini. Titiknya adalah di tertingginya ini sampai 70 mA. Nah, rangkaian ekuivalen AC didapat bahwa RE ini 0. Ini ya, ini kan jelas 0. Kemudian ini RC-nya 500 paralel dengan 500 250. Kemudian IC saturasinya, nah ini ICEG ini rumusnya bersama dengan tadi ini yang AC ya, yang ini ICEG, VCEG, RC ini ya, atau ini sebenarnya kalau ada RE ya RE tambah RE kecil. Jadi 10 mA ditambah VCEG nya 15. Nah, dibagi 250. Ketemunya adalah 70 mA. Kita taruh di sini 70 mA. Kemudian VCE cutoff untuk rangkaian ekuivalen ini AC ya. Ini kalau AC biar tidak bingungkan, ini saya buat kecil ya, kecil. Ya. Kemudian kita lihat bahwa transfer BC1007 ini mempunyai rating IC maksimum 100 mA. Sehingga kalau di sini dia didesain sampai 70 mA masih aman, tidak merusak tensor ya. Kemudian VCE-nya di sini 17,5 volt masih aman karena di bawah tegangan 45 volt. Ya, sehingga rancangan ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan aman ya. Nah, ini untuk gambar penjemur ini yang garis beban AC ya. Jadi nanti koordinatnya adalah di sini cutoff-nya VCE cutoff ditambah ICG dibagi RC plus RE kalau ada RE-nya. Kalau tidak ada ini 0 berarti. Kemudian arus yang di sini yang saturasinya adalah ICG ditambah VCEG dibagi RC plus RE. Ini yang garis beban AC yang merah ini, kemudian yang DC yang ini. Kita teruskan. Ini operasi kerja kelas A tadi sudah disinggung, ditempatkan di tengah ya, sehingga outputnya akan bagus, tidak ada terpotong. Nah, ini seterusnya. Nextnya. Nah, kita masuk ke rumus-rumus ya.
Kemudian power gain atau gain penguatan daya dari penguat kelas A adalah daya output dibagi dengan daya input. Daya inputnya adalah rumusnya Vin kuadrat dibagi 8 kali Zin. Kemudian daya outputnya adalah Vrms kuadrat dibagi RL, atau kalau nggak ada Vrms bisa saja Vout, Vout kuadrat dibagi 8 kali RL, atau Vout maksimumnya adalah MPP kuadrat dibagi 8 RL. Kemudian transfer power disipasi dari transistor adalah PDQ ya, PCQ kali ICQ. Ya, ini ada informasi penting. Nanti untuk ya power gain AP itu bisa dicari dari penguatan tegangan kali penguatan arus. Ya. Ya. Ini contoh suatu penguat kelas A. Kemudian nanti ini pas di titik I misalkan, nah berarti seperti ini outputnya. Nanti efisiensinya bisa dicari dari PDC sebagai pembagi Pout ya. Efisiensinya Pout dibagi PDC. Kalau PDC-nya kan VCC kali arus DC-nya di sini. Ya, saya kira itu nanti ini diterangkan di belakang. Nah, misalkan seperti ini. Gambar rangkaiannya, V inputnya adalah ini 200 mV peak to peak. Kemudian bebannya 180 ohm, tegangan VCC-nya 30 volt. Maka V out-nya misalkan sudah diketahui bahwa V output peak to peak-nya P to P-nya adalah 18. Kemudian impedansi input basis di sini ya 100 ohm, ini Z input basis ya 100 ohm. Berarti ini kalau rumusnya kan beta kali RA san E plus RE ya. Nah, kita tinggal mencari impedansi input penguat, berarti R Thevenin di sini kan R1, R2 di paralel, kemudian di paralel juga dengan impedansi input basis. Ya, sehingga ketemunya adalah 37,4 ohm. Ya. Jadi ini mencari ininya paling mudah. Kalau lebih jelas atau lebih detailnya ini diubah ke rangkaian ekuivalen AC ya, sehingga semuanya keturun ke bawah. R1, R2, Rn-nya habis atau 0, ini Rc-nya turun ke bawah, Rl turun ke bawah. Nah, kita lanjutkan untuk daya input AC dari penguat ini, kita cari Pin-nya. Tadi rumusnya apa? Rumusnya Vin kuadrat ya, dibagi 8 Zin. Jadi ini Vin-nya ini 200 mV kuadrat, nah dibagi 8 kali Z input state, sehingga di sini 8 kali 3 7,4. Sehingga daya inputnya adalah 133,7 mikrowatt. Kemudian daya outputnya rumusnya adalah Vout ini ya, VPP kuadrat, nah, dibagi dengan 8 kali RL, sehingga di sini Vout-nya adalah 225 miliwatt, sehingga gain penguatan dayanya adalah Vout dibagi Pin, ketemunya adalah 1683 ya. Kemudian ditanyakan lagi power disipasi, kemudian efisiensi ya. Kita cari IE-nya, saya kira sudah paham. Ini IE-nya
VB dikurangi VBE ketemu VE dibagi RE. Atau ketemunya di sini, ini mengabaikan R asan E ini, karena di sini kombinasinya 68. Coba kita cek. Kita mencari apa tadi? Oh ya, IE ya, VB di sini berarti 68 ya, 68 ohm ya, dibagi 68 ohm ditambah 490. Nah, kali VCC nya 30. Jadi ini sekitar 3,7. Nah, kemudian ada apa? VE ya, VE nya 0. Berarti VB dikurangi 0,7 ya, jadi 3,7. Sorry, dibagi 0,7 dikurangi 0,7. Nah, ini ketemunya kan 3. Nah, ini ya, di sini. Nah, 3 ini ya, dibagi R yang di sini, R yang 20, ini RE ya, sehingga ketemunya 150 mA. Kemudian tegangan kaki kolektor, nah, 30 dikurangi tegangan di sini ya. Jadi VC-nya 12 volt. Kemudian VCEG-nya 9 volt. Sehingga apa ini? Disipasi daya transfer adalah VCEG kali ECG. 9 volt VCEG, ECG-nya 150 mA, ketemunya adalah 1,35 watt. Kemudian untuk mencari efisiensi, pertama kita cari bias. Nah, cari arus bias itu ini 30 volt VCC dibagi dengan R ini ya, R yang di sini, arus ini R yang di R1 R2 nih, arus yang lewat di sini kan, nah, lewat di sini ya, ini ya. Jadi VCC dibagi dengan R1 ditambah R2 ini ya, 53,8 mA, sehingga arus DC-nya adalah tegangannya di sini, arus yang di sini ditambah arus yang di sini ya. Jadi ini EDC-nya, menggambarkan EDC. Jadi sekali lagi EDC di sini bisa dicari dari arus yang lewat sini sama arus yang lewat sini. Yang lewat sini sudah ICG. Nah, sekarang yang arus ini dan juga sudah yang ini. Berapa? 53, sehingga IDC-nya 203,8 mA. Sehingga PDC-nya VCC dikali IDC, bukan dibagi. Kan P sama dengan V kali I ya. Atau 30 kali 203,8 sama dengan 6,11 watt. Nah, maka efisiensinya bisa cari, yaitu daya output ya. Daya output dibagi dengan daya DC. Ini rumusnya kan tadi ini ya, output dibagi DC. Sehingga ketemunya adalah 3,68%. Jadi sekali lagi untuk yang kelas A memang efisiensinya sangat rendah, di bawah 25%. Ini sangat jauh juga ini, 3,6% ya. Ya, berikutnya titik optimum kelas A. Ya, yang paling optimum itu untuk kelas A
titik Q-nya ditempatkan di pusat, yaitu nanti IC saturasinya sama dengan 2 kali ICQ. Kemudian VCE cutoff sama dengan 2 kali VCEQ. Kemudian VCE cutoff yang ini AC, ini kemudian VCE cutoff 2 kali VCE cutoff sama dengan ini juga VCEQ, ICQ aja. Kemudian nah ini yang poin yang terakhir ini, kombinasi RC plus RE. Kalau di whiteboard tadi ini gambarnya yang mana? Oh, saya hapus. Nah, kurang lebih sama dengan VCEQ dibagi ICQ. Itu titik optimum kelas A. Kemudian daya output maksimum PO max ya, itu rumusnya adalah V kali I, VRMS kali IRMS. Kalau VRMS berarti VCEQ dibagi akar 2. Kemudian RMS, ICEQ dibagi akar 2. Kemudian daya output maksimum VCEQ kali ICEQ dibagi dengan 2. Ini di pusat titik Q ya. Jadi daya AC maksimum yang bisa diberikan ke RC dan RE sama dengan setengah hasil kali dari VCEQ kali ICEQ. Tidak ada yang terpotong maksimum. Kemudian ini tadi sudah ya, disipasi daya di rumus sebelah ini sudah. Nah, disipasi daya ini ya, ini sudah ya. Ini kita ulang terus lagi ini. Kemudian ini hubungan, jadi disipasi daya kan VCEQ kali ICEQ. Kalau disipasi maksimum, disipasi daya maksimumnya PDQ sama dengan PDQ ya. Kemudian hubungan antara daya output dan daya stasioner. Daya output maksimum adalah PDQ dibagi 2. Ini untuk desain di pusat Q ya. Kemudian efisiensinya, nah ini daya output dibagi dengan PDC. Ini saya kira sudah juga. Ya, ini pengertian dari efisiensi ini ya. Seberapa baiknya sebuah penguat mengkonversi daya DC dari power supply ke daya output AC ke beban. Ini contoh tadi penguat mempunyai ICQ-nya 50, VCEQ 5, sumber tegangannya 15 volt, maka nanti silakan dicoba pakai rumus yang ini. PO max-nya berapa, VCC-nya berapa. Nah, kita sekarang masuk ke penguat sinyal besar dan impedansi. Penguat sinyal besar tadi gambarannya seperti yang ini. Kita bicara yang ini ya, bukan yang ini lagi, tapi yang sudah ini, yang besar. Berarti nanti ada, nah, R aksen E, ini R-nya R besar ya, R aksen E. Itu nanti rumusnya adalah dari delta VBE dibagi delta arus kolektor. Nah, ini biasanya dicari dari grafik VBE dan C. Perubahan VBE, perubahan arus kolektor. Kemudian rumus-rumus sinyal besar nanti penguatan tegangan A itu adalah RC dibagi dengan RE, R aksen E. Tapi ini R yang di sini ya. Bukan R kecil RE, tapi ini R yang di datasheet. R besar aksen E. Nah, tolong dibedakan ya. Jadi ini beda ya. Jadi ini yang dari sini. Ini. Kalau di penguat CE itu kan rumusnya kan ini A, kemudian RC, penguat CE ya. Nah, ini R aksen E ditambah dengan RE. Nah, ini yang ini yang ini. Nah, ini sekarang ini kita menggunakan yang ini ya, menggunakan yang ini karena kita berbicara masalah penguat sinyal besar ini ya. Kemudian impedansi inputnya
sama, hampir sama rumusnya. Jadi beta kali RE plus R aksen E. Ini juga sama menggunakan yang ini, nilai ini. Kemudian ini penguatan daya beta kali RC bagi ini juga menggunakan yang ini. Yaitu terusnya next. Ini rumus grafik ini tadi sama ya. Beban DC, garis beban DC, garis beban AC. Ini rumusnya. Ini rumusnya yang sini. Ini rumusnya untuk yang sini. Ini ICQ, ini VCE. Oke. Masuk berikutnya. Ini saya kira sudah ini. Jadi kalau ditemukan di sini kurang lebih kepotong ya. Ini juga ada kepotong di bawah, ini potong di atas. Ini yang paling bagus ya potong. Kemudian rumus daya kelas A ini juga hampir sama. Kita lihat sekilas. Berapakah daya maksimum yang dapat dikeluarkan dari penguat kelas A? Berapakah daya yang harus disipasi oleh sebuah transistor? Berapakah efisiensi penguat kelas A? Ini saya kira sudah tadi ya. Kita ulang. Power gain Pout dibagi Pin, kemudian daya output Pout Vrms kuadrat dibagi RL, atau Pout sama dengan Vout kuadrat dibagi 8 kali RL. Kalau nanti ada VPP ini sama dengan 2 kali akar 2 kali Vrms. Kemudian power disipasinya ICQ kali VCQ. Efisiensinya saya kira sudah Pout per PDC kali 100%, atau PDC-nya dicari VDC kali IDC. Ini IDC-nya dicari, saya kira tidak susah, gampang ya ini tadi ini. Jadi ini yang lewat di, kalau gambarnya seperti ini berarti yang IDC ini kan IDC ini ada IDC ya. IDC berarti arus yang lewat di sini berapa? Berarti IC sama dengan arus yang lewat sini. Nah, ini kan sini kan berarti VCC dibagi R1 ditambah R2. VCC dibagi dalam kurung R1. Nah, ini nama IDC ya. Kemudian contoh berikutnya, ini saya kira sudah, tadi sudah dibahas. Jika sudah ini, ya. Masuk ke power amplifier kelas B, kita akan bahas di lain kesempatan. Saya kira itu sementara untuk perkuliahan hari ini. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditulis di grup atau di komen. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.